Haleluya saudaraku, salam sejahtera dalam anugerahnya. Saat ini ulasan saya masih dalam seri 4 angka 7 kitab Wahyu. Dengan tema kali ini 7 meterai, kesempatan terakhir, keselamatan oleh darah Yesus. Kalau pada waktu lalu saya telah membahas meterai pertama sampai meterai keempat, kali ini kita akan lanjutkan dengan meterai kelima, 6, dan 7. Mari kita membaca Wahyu pasal 6, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Meterai kelima adalah penglihatan Rasul Yohanes tentang orang-orang yang mati syahid. Di manakah tempat orang-orang yang mati syahid ini? Dalam video YouTube saya dengan tema tempat di balik kematian, menjelaskan orang yang mati tubuhnya menjadi debu, Pengkhotbah 12 ayat 7, dan rohnya kembali kepada Allah. Kebenaran ini dikonfirmasi dalam Ayub pasal 34 ayat 14, Mazmur 104 ayat 29. Bagaimana dengan jiwanya? Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus berkata pada penjahat yang percaya padanya ketika disalib, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus atau Paradisos. Wahyu pasal 20 ayat 4 menjelaskan Firdauslah tempat bagi jiwa-jiwa yang mati dalam Tuhan. Jadi mereka yang berseru menuntut pembalasan adalah jiwa-jiwa orang yang mati syahid yang ditampung sementara di Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah tempat penampungan sementara bagi orang-orang yang percaya yang sudah mati sebelum penghakiman itu berlangsung. Tetapi jawaban dari seruan mereka untuk beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap seluruh kawan-kawan pelayan yang akan mati seperti mereka. Jawaban itu menjelaskan bahwa meterai kelima akan terjadi pembunuhan bagi orang-orang percaya ketika mereka mempertahankan keimanan mereka. Kalau dalam meterai keempat akan terjadi kematian yang diakibatkan oleh gerakan teroris baru yang akan muncul setelah ISIS. Itu dalam penjelasan saya pada waktu lalu tentang meterai keempat. Tetapi nubuatan itu berlangsung bagi semua orang. Jadi kematian itu berlangsung bagi semua orang. Tetapi pada meterai kelima, kematian dimaksud terjadi hanya secara khusus pada orang-orang percaya yang mati syahid. Menjadi pertanyaan, apa penyebabnya? Ya, selain dari gerakan teroris yang saya maksudkan pada meterai keempat, akan muncul konflik sosial, konflik agama, dan yang menjadi korban adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sesuai dengan Matius 24 ayat 9 dan Lukas 21 ayat 16. Saya ingin membaca Lukas 21 ayat 16. Demikian bunyi firman Allah, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ini adalah nubuatan tentang gelombang-gelombang petobat baru dari agama-agama lain yang akan percaya kepada Yesus. Tapi firman Allah berkata, dan mereka akan diserahkan oleh keluarga mereka sendiri untuk dibunuh. Itu berbicara tentang
fanatisme agamawi dan beberapa kesaksian telah kita dengar bagaimana ketika mereka percaya kepada Yesus, orang tua mereka sendiri, keluarga mereka sendiri melegalkan untuk mereka dibunuh. Tetapi kepada mereka yang mati syahid akan diberikan sehelai jubah putih, kata firman Allah. Jubah putih di sini adalah perbuatan-perbuatan benar, perbuatan mulia, perbuatan yang suci. Artinya, Tuhan mengingatkan kepada mereka yang mati syahid bahwa Tuhan tidak lupa dengan apa yang mereka lakukan. Dengan tindakan-tindakan yang mulia yang mereka lakukan, mereka rela berkorban untuk apa yang mereka imani dan mereka percayai. Maka mereka dikaruniakan baju putih sebagai penghormatan atas kematian tersebut. Selanjutnya meterai yang ke-6, Wahyu pasal 6 ayat 12-14, demikian bunyi firman Allah. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Meterai yang ke-6 akan terjadi kegoncangan besar. Kata kegoncangan dari bahasa Yunani disebut sebagai seismos. Ada 3 kegoncangan besar yang akan terjadi pada meterai ke-6. Pertama, goncangan di bumi, atau kita kenal dengan gempa bumi. Dengan skala gunung dan pulau akan bergeser. Ayat 14 menjelaskan itu. Jadi yang kita alami sekarang ini belumlah seberapa. Karena pada meterai ke-6, bahkan gempa itu akan menggeser gunung dan pulau-pulau. Kedua, goncangan langit. Dalam ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Kata menyusut, apokoriso, artinya memisahkan, merobek, atau lenyap. Artinya akan terjadi kekacauan di langit. Biasanya alam semesta bergerak pada rotasinya. Kata apokoriso berarti memisahkan. Akan ada benda-benda langit yang keluar dari rotasinya. Dan itu akan menghasilkan tabrakan-tabrakan dari benda-benda langit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah goncangan rohani, yaitu matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah bagaikan darah, bintang-bintang gugur atau berjatuhan ke bumi. Kenapa saya menyebut ini sebagai goncangan rohani? Mari kita logikakan hal ini. Apakah berarti harafiah atau simbol? Bulan menjadi merah seperti darah itu dikenal dengan blood moon. Itu hal biasa yang terjadi selama ini. Dan itu terjadi akibat cahaya matahari yang ke bulan terhalang oleh bumi. Maka bulan akan kelihatan merah orange, itu yang disebut sebagai blood moon. Bulan menjadi merah seperti darah, kata firman Allah. Saudaraku, kalau matahari telah menjadi hitam, artinya tanpa cahaya, tidak mungkin ada blood moon. Karena blood moon itu dihasilkan oleh cahaya matahari yang terhalang oleh bumi. Maka secara logika, kalau ini bermakna harafiah, maka itu tidak mungkin. Demikian juga dengan bintang-bintang akan gugur menimpa bumi. Fakta di langit, terdapat triliunan benda-benda angkasa dan miliaran bintang. Bahkan banyak bintang jauh lebih besar dari bumi. Andaikan satu bintang saja yang jatuh menimpa bumi, apalagi bintang itu jauh lebih besar dari bumi, apa yang terjadi dengan bumi?
apalagi kalau semua bintang jatuh, sedangkan peristiwa meterai belumlah akhir dari bumi itu sendiri. Dengan logika tersebut di atas, itu bukan berarti secara harafiah, tetapi itu adalah makna simbolisasi tentang kegoncangan rohani. Matahari adalah simbol Allah Bapa. Mazmur 84 ayat 12. Bulan menjadi darah adalah simbol daripada Allah Anak. Bintang simbol dari Roh Kudus. Artinya, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dari kata karung rambut adalah kain tenun yang kasar, biasa dipakai orang Israel sebagai tanda perkabungan. Pada meterai kelima, akan terjadi pembunuhan orang-orang percaya yang begitu masif, begitu luar biasa. Yang dikatakan firman Allah untuk menggenapkan jumlah kawan-kawan pelayan yang telah lebih dulu mati syahid. Karena Tuhan mengizinkan atau membiarkan itu terjadi, maka kelihatannya seperti Tuhan tidak menolong, tidak membela. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang mempertahankan imannya. Mereka mati, dibunuh, yang kita tahu dengan istilah mati syahid. Karena keimanan mereka. Itulah yang dimaksud dengan kemuliaan Bapa atau matahari yang terselubung. Artinya akan terjadi perkabungan rohani bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia. Atau kegoncangan rohani. Karena kita tahu bahwa ketika kita melihat orang-orang yang percaya mati dan sepertinya tidak ada pertolongan, bagaimana dengan tanggapan kita, bagaimana dengan sikap kita? Maka dengan demikian itu akan terjadi perkabungan rohani, akan terjadi kegoncangan rohani yang sangat besar atas kematian itu sendiri, bagaikan matahari yang adalah kemuliaan Bapa yang terselubung. Bulan darah atau istilah blood moon itu adalah hal yang sering terjadi di langit. Tetapi nubuatan Yoel 2 ayat 31 akan terjadi bulan darah menjelang kedatangan Tuhan. Dari sekian banyak peristiwa bulan darah, beberapa peristiwa terjadi pada hari-hari tertentu, hari-hari khusus orang Israel. Tahun 1948, deklarasi kemerdekaan orang Israel, bangsa Israel, itu berlangsung pada suasana bulan darah atau bulan seperti merah seperti darah. Tahun 1967, perang 6 hari. Untuk pertama kali selama 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun, orang Israel merebut kembali Yerusalem. Itu pun berlangsung dalam suasana bulan darah atau blood moon. Akhir-akhir ini, pada tahun 2014, bulan April, manakala orang Israel merayakan Paskah, itu terjadi bulan darah. Juga tahun yang sama 2014 pada bulan Oktober ketika bangsa ini merayakan Pondok Daun, itu pun berlangsung dalam blood moon atau bulan darah. Tahun selanjutnya 2015 pada bulan April pada perayaan Paskah orang Israel, dan pada bulan September pada perayaan Pondok Daun tahun 2015 terjadi hal yang sama, yaitu bulan darah atau blood moon. Peristiwa 4 bulan darah secara berturut-turut dalam 2 tahun adalah peristiwa langka menurut para ahli. Maka nubuatan bulan darah menurut saya akan sangat berhubungan dengan bangsa Israel. Artinya akan ada kegoncangan besar yang akan dialami oleh orang-orang Israel menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua.
sesuai dengan nubuatan Yoel pasal 2. Karena blood moon itu sering terjadi. Tetapi ketika kita melihat beberapa peristiwa berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting orang Israel, maka saya percaya ini ada hubungannya dengan kegoncangan besar yang akan terjadi nanti pada bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka, kita tahu, tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, yang juga adalah simbol bulan menjadi darah, bulan darah. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa itu sangat berhubungan dengan kegoncangan besar yang akan terjadi pada bangsa Israel. Apakah itu kegoncangan ekonomi, kegoncangan politik, kegoncangan rohani? Kita akan lihat itu akan terjadi nanti. Selanjutnya, bintang-bintang akan gugur atau berjatuhan yang diumpamakan digoncang oleh angin yang kencang. Inilah yang dimaksud dalam Wahyu pasal 12 ayat 4. Saya ingin membaca bagi saudara, demikian bunyi firman Allah. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi sepertiga bintang akan gugur dijelaskan dalam Wahyu pasal 12 ayat 4. Ekor naga atau si setan itu akan menyeret sepertiga bintang di langit. Bintang di langit menggambarkan keturunan rohani. Dalam Kejadian pasal 22, perjanjian Allah kepada Abraham, Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ini merupakan dua generasi dari keturunan Abraham, yaitu bintang di langit, keturunan rohani, dan pasir di laut adalah keturunan lahiria atau jasmania. Pada perjanjian baru, yang dimaksudkan dengan bintang di langit adalah orang-orang yang dilahirkan baru oleh firman dan Roh Kudus. Jadi bukan kebetulan bintang itu simbol daripada Roh Kudus, tetapi mereka jatuh atau gugur digoncang oleh angin yang kencang. Sekali lagi, nubuatan tentang sepertiga bintang akan gugur sebagaimana Wahyu pasal 12 yang diseret oleh ekor naga atau si setan itu berbicara tentang orang-orang percaya yang telah lahir baru oleh firman dan Roh Kudus, atau disebut dengan generasi rohani dalam Kejadian pasal 22, akan goncang, akan gugur, akan jatuh digoncang oleh angin yang kencang. Mari kita membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 14 apa yang demikian bunyi firman Allah, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa angin pengajaran, angin berbicara tentang pengajaran yang menyesatkan. Berarti goncangan angin yang kencang itu berbicara tentang angin pengajaran sesat yang akan menggoncangkan orang-orang yang percaya, yang tidak memiliki firman yang kuat, dasar yang kuat, akan digoncangkan oleh angin yang kencang atau pengajaran yang sesat. Wahyu pasal 12 ayat 4, ekor dari naga atau si setan itu menyeret sepertiga bintang di langit, dijelaskan dalam Yesaya pasal 9 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah, Yesaya pasal 9 ayat 14, tua-tua dan orang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Maka Yesaya 9 ayat 14 menjelaskan yaitu nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Artinya pada akhir zaman akan muncul nabi
palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu, yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang dusta dan akan menyeret sepertiga bintang di langit, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang disebut sebagai generasi rohani. Selanjutnya, meterai yang ketujuh kita akan membaca dalam Wahyu pasal 8 ayat pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Saudaraku, sebelum berlangsung meterai ketujuh, akan ada pemeteraian orang-orang pilihan. Itu akan saya bahas nanti setelah meterai ini. Jadi pada waktu ke depan akan saya bahas secara khusus tentang pemeteraian orang-orang pilihan. Meterai ketujuh, firman Allah berkata, maka sunyi senyaplah di sorga. Peristiwa apa yang terjadi di sorga? Hanya dengan setengah jam. Kalau kita mundur ke meterai yang ke-6, ada peristiwa sepertiga bintang atau orang-orang percaya akan gugur. Itu adalah proses seleksi atau penampian terakhir. Siapa yang bertahan, bertekun sampai pada akhirnya. Karena Tuhan mencari orang dengan kualitas-kualitas rohani. Efesus pasal 4 ayat 13 berkata bahwa kualitas rohani itu yaitu kedewasaan penuh. Efesus pasal 5 ayat 27 yaitu mereka yang cemerlang tanpa cacat supaya kudus dan tidak bercela. Dan setelah seleksi dari meterai ke-6 itu akan menjelang meterai ke-7 ada pemeteraian. Ya, pemeteraian ini artinya Tuhan menyegel orang-orang pilihan, yaitu kelompok 144.000 yang saya katakan tadi akan saya bahas nanti. Itu sebuah momen di mana pada peristiwa pemeteraian itu bahwa keselamatan sama sekali tidak lagi hilang karena telah disegel. Setelah Tuhan mendapatkan gereja yang dewasa, yang terpilih, itu salah satu tujuan. Maka berlangsunglah tujuan utama bagi gereja, yaitu menjadi pengantin Kristus. Pengantin Kristus adalah gereja yang dewasa dan tanpa cacat di mata Tuhan. Dengan demikian, meterai yang ke-7 adalah berbicara tentang pernikahan Kristus dan gereja, karena Tuhan telah mendapatkan pengantin itu, yaitu gereja yang dewasa. Cukup untuk waktu setengah jam dalam keheningan yang syahdu. Memang tidak secara spesifik dijelaskan dalam ayat ini, tetapi tidak ada ayat lain yang dapat dihubungkan dengan pernikahan itu. Sekali lagi, tidak ada ayat lain yang dapat dihubungkan dengan pernikahan itu sendiri yang merupakan tujuan utama Allah. Dalam Wahyu 19 hanya menjelaskan tentang perjamuan kawin anak domba Allah. Itu yang kita kenal dengan istilah resepsi pernikahan. Tetapi peneguhannya berlangsung pada meterai ke-7, yaitu Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan yang menguatkan kebenaran itu, setelah meterai yang ke-7 berlangsung peniupan 7 sangkakala, gereja Tuhan telah mengandung. Saudaraku, dengan berlangsungnya peneguhan pengantin sorga, maka tidak ada lagi kesempatan keselamatan oleh darah Yesus, karena kesempatan itu telah berakhir. Dan selanjutnya yang tersisa adalah 5 anak darah bodoh yang tidak siap sedia, dan mereka akan masuk dalam masa tribulasi pemerintahan antikris. Itulah yang dinubuatkan oleh Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Allah. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan.
Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudaraku, saat itu firman Allah berkata dalam Amos pasal 8 ayat 11, sesungguhnya akan datang di mana orang akan mengalami kelaparan dan kehausan, tetapi kehausan itu adalah kehausan akan firman Allah, dan mereka akan mengembara ke laut, utara, selatan, timur, barat, dan mereka tidak mendapatkannya. Itulah masa di mana keselamatan telah berakhir oleh darah Yesus. Kesempatan keselamatan oleh darah Yesus telah berakhir, dan mereka akan masuk pada masa pemerintahan antikris selama 3,5 tahun, dan keselamatan itu berlangsung oleh darah mereka sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya penjelasan ini, ulasan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati